Izin presentasi kami dari kelompok 4 dari mata kuliah IRP kelas 5D Sistem Informasi akan mempresentasikan mengenai sistem informasi pembelian tiket WebTrans yang diantaranya kita memiliki anggota yaitu Kiki Maulana, Jerry Laura, Saskia Fitriani, dan Arik Casan. Selanjutnya, latar belakangnya. PT Walet Biru Transportasi atau WebTrans merupakan salah satu penyedia layanan transportasi di Kabupaten Subang yang memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan perjalanan masyarakat. Namun, seiring dengan meningkatnya permintaan layanan dan kompleksitas operasional, perusahaan menghadapi berbagai tantangan seperti manajemen, jadwal keberangkatan, keterbatasan dalam pengelolaan pemesanan tiket, serta pencatatan transaksi yang belum terintegrasi. Ini adalah proses bisnis yang berjalan. Untuk pertama, pembelian tiket atau booking tiket manual melalui WhatsApp. Pertama ada user. User akan melakukan reservasi melalui WhatsApp dengan mengisi data diri, langsung melakukan pembayaran di hari keberangkatan secara cash atau transfer. Dan selanjutnya akan masuk ke dalam admin. Admin akan memverifikasi data diri atau user. Selanjutnya admin akan memproses pesan user dan melakukan verifikasi pembayaran. Di sini akan ada proses terjadinya verifikasi, yaitu verifikasi berhasil dan tidak berhasil. Jika berhasil, akan menampilkan user mendapatkan informasi tentang nomor kursinya. Untuk selanjutnya ada absen manual untuk karyawan dan atasan. Untuk karyawan adalah karyawan datang ke kantor, selanjutnya karyawan mulai bekerja tanpa mencatat kehadiran. Untuk atasan akan mengamati karyawan untuk memastikan kehadiran secara langsung. Selanjutnya ada tujuan penetapan ERP menggunakan Odoo, yaitu satu, untuk membantu perusahaan menghemat biaya dan juga membantu perusahaan mengelola operasi bisnis dengan lebih efisien. 2. Odoo membantu meminimalkan pekerjaan manual, mengurangi kesalahan, dan mempercepat alur kerja. 3. Odoo dirancang untuk disesuaikan dengan kebutuhan bisnis tertentu. Ini ada penjelasan Odoo secara singkat. Untuk Odoo adalah aplikasi sistem ERP yang memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan proses bisnis perusahaan secara otomatis yang mencakup kegiatan pembelian bahan baku dari supplier, pencatatan stok gudang atau inventory, transaksi dengan pelanggan, pelaporan hasil bisnis, dan lain sebagainya. Baik dalam ruang lingkup internal maupun eksternal perusahaan. Menurut Syafi'i tahun 2018, ada beberapa keuntungan pengguna dalam memakai aplikasi Odoo dibandingkan aplikasi lainnya, yaitu tidak adanya biaya yang akan dikenakan pada perusahaan, sifat open source sehingga bebas dimodifikasi oleh pengguna tanpa ada campur tangan dari pengembang atau lembaga lainnya. Lebih universal karena telah tersedia dalam 18 bahasa. Pengembangan yang mudah cocok diterapkan untuk usaha kecil dan menengah. Bisa terhubung tiga modul yang dipilih, yaitu modul event, modul employee, dan modul attendant. Untuk pertama atau modul event atau acara, pada modul event ini, modul diadaptasi untuk mendukung pengelolaan jadwal berjalan dan pemesanan tiket travel di WebTrans. Modul ini membantu perusahaan mengelola pendaftaran penumpang dan pelacakan kapasitas dalam setiap perjalanan. Adapun beberapa fitur utamanya seperti pembuatan jadwal keberangkatan, manajemen pemesanan tiket, integrasi pembayaran, pendaftaran penumpang, pengelolaan kapasitas penumpang, dan laporan atau statistik.
Adapun manfaatnya itu untuk efisiensi proses pemesanan dan pengelolaan jadwal yang terorganisir dan pengalaman pengguna yang lebih baik. Selanjutnya ada modul employee. Modul employee ini pada Odoo dirancang untuk mengelola data karyawan dan mempermudah berbagai aspek administrasi. Modul ini dapat digunakan untuk mengelola sopir, staf administrasi, dan personel lainnya yang terlibat dalam operasional travel. Adapun beberapa fitur utamanya seperti manajemen data karyawan, pengelolaan jadwal kerja, pelacakan kehadiran, peningkatan kerja, dan manfaatnya ada efisiensi administrasi sumber daya, pengelolaan operasional yang terorganisir, pemantauan kinerja, dan peningkatan kepuasan karyawan. Selanjutnya ada model attendance. Pada model attendance ini dirancang untuk mencatat kehadiran karyawan secara otomatis dan akurat. Modul ini sangat berguna untuk memastikan staf hadir sesuai jadwal serta memantau jam kerja karyawan. Adapun fitur utamanya seperti pelacakan kehadiran otomatis, pengelolaan lembur, laporan kehadiran, integrasi dengan jadwal kerja, dan akses multiplatform. Adapun manfaatnya yaitu efisiensi pelacakan kehadiran, kepatuhan jadwal, perhitungan lembur yang akurat, evaluasi kinerja, dan pengelolaan operasional yang lebih baik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Boleh? Baik, pada halaman utama modul event, admin dapat melihat tampilan seperti ini. Admin dapat mengklik tombol New untuk menambahkan acara atau tiket yang akan dijadwalkan sebagai keberangkatan travel. Slide selanjutnya. Setelah mengklik New, admin bisa menambahkan event name sebagai nama tiket, bisa mengatur tanggal pembelian tiket tersedia, dan untuk bagian limit registration, admin bisa mengatur berapa maksimal jumlah tiket yang bisa dijual. Admin bisa melihat berapa banyak yang sudah registrasi atau membeli tiket. Untuk slide selanjutnya, berikut ini adalah tampilan halaman website untuk pembelian tiket bagi user. Kita akan berfokus pada menu beli tiket. Slide selanjutnya. Pada halaman beli tiket ini akan muncul tiket yang sudah dibuat sebelumnya di akun admin. User bisa mengklik tiket yang akan dibeli. Ketika user sudah mengklik tiket mana yang ingin dibeli, user bisa memilih berapa tiket yang akan dibeli, misalkan 1, 2, atau 3, sampai dengan limit yang sudah diatur sebelumnya. Dan total harga akan menyesuaikan tergantung berapa user membeli tiket dan user bisa mengklik tombol daftar untuk melanjutkan pembelian tiket. Setelah memilih beberapa tiket yang akan dibeli, user harus mengisi data diri dari nama lengkap, email, harus memakai email aktif supaya sistem bisa mengirimkan invoice pembayaran dan tiket, lalu mengisikan nomor telepon. Selanjutnya, klik tombol pergi ke pembayaran. Halaman konfirmasi order ini berisikan informasi pembelian diantaranya subtotal order, pajak, dan total pembayaran. Ada pilihan metode pembayaran seperti transfer bank. Di sini saya memakai metode demo untuk pembayaran ini supaya pembayaran berhasil, lalu klik tombol bayar sekarang. Lalu pada halaman ini pesanan berhasil dibuat. User bisa mencetak ketika user sudah membayar sebelumnya. Ketika user sudah membayar tagihan, akan muncul notifikasi pembayaran Anda sukses diproses, yang mana muncul kode referensi, lalu slide selanjutnya. Lalu pada halaman ini pesanan berhasil dibuat, user bisa mencetak invoice pembayaran dan mengunduh tiket dengan cara klik tombol unduh tiket yang tertera di bagian bawah acara. Untuk slide selanjutnya.
Slide selanjutnya, Gigi. Ada. Berikut ini adalah gambar tiket yang sudah diunduh oleh user. Di dalam tiket ini berisikan informasi nama tiket, yaitu tiket Subang Jakarta, lalu nama penumpang, terdapat juga lokasi WB Trans, dan ada tanggal keberangkatan untuk tiket, dan barcode yang akan di-scan oleh petugas ketika penumpang akan berangkat di WB Trans nanti. Lalu untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lainnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang modul selanjutnya. Nah, di sini itu ada modul dashboard, yang mana modul dashboard ini adalah total pendapatan dari penjualan tiket. Nah, di sini ada modul dashboard. Contohnya itu ada modul penjualan yang terkumpulkan. Selanjutnya, nah untuk selanjutnya adalah modul employees atau modul karyawan. Yang mana modul employee ini adalah salah satu modul ODO yang fokus pada manajemen data karyawan. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk membuat modul employee. Kita bisa melihat di dashboard ini ada data karyawannya. Kemudian jika ingin memasukkan karyawan baru, bisa klik new. Selanjutnya, nah di tampilan ini ada form data untuk mengisi karyawan baru. Ada job positionnya, sama resume, emailnya. Selanjutnya, nah setelah itu kita bisa mengisi PIN kodenya sama badge ID-nya. Kemudian bisa di print badge-nya. Selanjutnya, nah ini adalah tampilan badge-nya atau ID card untuk karyawannya. Selanjutnya, nah kemudian si karyawan ini bisa check-in di tampilan yang seperti ini untuk check-in masuk kerjanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, ini adalah modul terakhir tentang absensi online. Di sini dari dashboardnya kita bisa lihat siapa saja karyawan yang sudah melakukan absensi dan di tanggal berapa. Next. Ini nanti link yang nanti digunakan untuk absensi. Coba next. Nah, untuk absensi itu sendiri ada 3 cara. Satu, yang tadi link yang di share nanti sama admin. Lalu bisa juga kan tadi sebelumnya tes Saskia setelah melakukan employee itu ada badge dan kartu nama yang bisa di print, nanti itu bisa di scan untuk melakukan absensi, atau RFID token itu menggunakan alat khusus yang harus dibeli nanti. Tapi di sini kita mencoba untuk yang PIN dan scan QR code barcode-nya saja. Next. Nah, untuk yang PIN itu nanti setelah karyawan login ke dashboardnya itu bisa memilih namanya. Misalkan saya pilih nama saya sendiri, Arif Sasan, nanti akan keluar form atau tombol untuk mengisi PIN untuk melakukan absen. Bisa next. Nah, ini PIN-nya yang nanti dimasukkan kalau berhasil. Nanti ketika jam sekarang melakukan konfirmasi PIN dan sesuai, itu nanti akan direkam sebagai absensi. Next. Ini setelah melakukannya berhasil, itu nanti terlihat jam berapa melakukan absensi dan bisa di oke saja untuk selesai. Next. Next lagi.
Nah, ini metode dengan scan barcode. Jadi kita bisa melakukan scan menggunakan kamera. Yang di-scan itu adalah badge yang tadi di-print untuk melakukan absensi. Bisa di next. Nah, ini contohnya hasil screenshot melakukan absensi. Nanti akan keluar kamera dan barcode-nya di-scan saja di next. Oke, jadi itu adalah semua. Jadi kita melakukan 3 modul di Odoo yang kita propose untuk digunakan pada WebTrans. Dengan demikian, implementasi. Jadi dengan menggunakan 3 modul tadi bisa meningkatkan efisiensi di internal. Sistem ini juga diharapkan mampu memperkuat posisinya sebagai penyedia transportasi yang modern dan terpercaya di Kabupaten Subang dan sekitarnya. Jadi dengan 3 modul Odoo yang kita propose, kita diharapkan bahwa WebTrans bisa lebih cepat lagi dalam berbisnis dan bisa meraup lebih banyak keuntungan dengan keefisiensian sistem yang ada. Jadi tidak lagi dengan manual. Begitu mungkin kita kembalikan lagi ke Akiki untuk menutup. Baik, sekian dari kelompok kami untuk presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.